pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Sebelum ada pemadam, masyarakat yang awalnya inisiatif masyarakat, kemudian datang bantuan dari damkar. Artinya sudah kebakaran kan dimulai dari sebelah rumah. Ini hanya untuk berjaga-jaga, mengingat ini menjelang Ramadan, kita coba untuk menekan harga pasar, utamanya beras. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Wali Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. 6 buah rumah di Bau-Bau dilalap si jago merah. Pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama Perum Bulog menggelar operasi pasar sebagai upaya menjaga kestabilan harga jelang Ramadan dan Idul Fitri. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 24 Februari 2023 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, 6 buah rumah di Kota Bau-Bau dilahap si jago merah. 4 unit diantaranya rata dengan tanah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, warga di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Waluyo Indah, BWI, Kecamatan Waluyo, Kota Bau-Bau dikagetkan dengan insiden kebakaran. Akibat amukan si jago merah, 6 buah rumah hangus terbakar, bahkan 4 unit rumah panggung diantaranya rata dengan tanah, sedangkan 2 rumah lainnya berbahan beton sempat dijilat api, namun bangunan masih kategori layak tinggal. Beruntung tidak ada korban jiwa saat insiden tersebut, namun tak banyak harta benda yang dapat diselamatkan karena kobaran api cepat menjalar ke seluruh badan rumah. Salah satu anak korban yang rumahnya sempat disambar api, Abdul, mengatakan kediaman orang tuanya di bagian depan hangus karena konstruksi kayu. Saat kejadian, rumah dalam keadaan sepi dan hanya satu anggota keluarga yang berada di dalam rumah. Taksiran kerugian akibat kejadian naas tersebut mencapai 20 juta rupiah karena ada sebagian barang terbakar dan juga bangunan di bagian belakang. Sebelum ada pemadam, masyarakat yang awalnya inisiatif masyarakat, kemudian datang bantuan dari damkar. Artinya sudah kebakaran kan dimulai dari sebelah rumah. Jadi sudah ada antisipasi sebelumnya, ada persiapan dari menyelamatkan diri dan menyelamatkan barang-barang yang ada. Sebanyak 7 unit mobil damkar diturunkan untuk membantu jalannya pemadaman. Dalam proses evakuasi, warga setempat gotong royong membantu proses pemadaman bersama petugas pemadam kebakaran. Sayangnya niat baik warga malah justru menyulitkan petugas personil damkar untuk memadamkan api, sebab selain menghalangi kendaraan tangki air, selang pemadam pun ikutan kusut karena warga menarik selang tidak sesuai SOP. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bau-Bau, Nur Alam Doaka, menyebutkan menurunkan 50 anggota terdiri dari 1 peleton personil dibantu petugas lepas. Butuh waktu 30 menit anggotanya memadamkan, sementara proses pendinginan cukup memakan waktu karena banyaknya titik api. Ya, jadi memang pas kami tiba memang api sudah besar sehingga membuat kepanikan masyarakat, sehingga kami pun di lapangan agak kesulitan karena masyarakat juga berusaha membantu kami, tetapi bukan usaha yang didapat, tetapi malah kita kacau. Karena selang itu memang ada tata caranya, langsung dibongkar, sementara masyarakat langsung ditarik sehingga terjadi kait penyakit pasar. Pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran karena masih dalam investigasi petugas, sedangkan informasi yang beredar di warga kebakaran dipicu oleh kompor minyak, isu lainnya karena arus pendek listrik. Sementara itu, data Dinas Sosial untuk sementara 6 rumah terbakar, sedangkan korban terdiri dari 7 kepala keluarga. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama Perum Bulog menggelar operasi pasar sebagai upaya menjaga kestabilan harga jelang Ramadan dan Idul Fitri. Mengenai itu, Afriansah melaporkan. Ini hanya untuk berjaga-jaga, mengingat ini menjelang Ramadan, kita coba untuk menekan harga pasar, utamanya beras. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse bersama Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Muhammad Akbar Said meninjau pelaksanaan operasi pasar beras dan minyak goreng murah yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau pada Kamis pagi 23 Februari 2023. Operasi pasar yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau ini digelar pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama Bulog selama 3 hari sejak 22 sampai 24 Februari. Komoditi yang dijual yakni beras medium seharga Rp9.000 per kilogram dan minyak goreng Rp14.000 per liter. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengatakan operasi pasar murah ini merupakan program rutin tim pengendali inflasi daerah
untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil jelang bulan Ramadan. Ini hanya untuk berjaga-jaga, mengingat ini menjelang Ramadan, kita coba untuk menekan harga pasar, utamanya beras, dan mempertahankan harga minyak yang agar dia bisa stabil. Begitu juga dengan beras yang sedikit memperlihatkan supaya naik, ya kita coba untuk tekan. Wali Kota juga mengatakan pihaknya siap menambah pasokan beras dan minyak goreng dalam operasi pasar jika memang antusias masyarakat begitu tinggi. Stok dua komoditi itu siap disuplai Bulog. Bahkan kata Munianse, pihaknya akan menggelar operasi pasar skala besar mendekati bulan puasa nanti agar harga kebutuhan pokok tetap stabil. Ya, nanti akan lebih besar lagi menjelang puasa. Karena yang kita jaga beberapa komoditi penting itu yang biasa melonjak di masa-masa hari besar agama, itu yang kita intervensi. Di antaranya seperti apa? Ya, telur, kemudian bawang putih, bawang merah, beras, minyak. Jadi itu yang biasanya. Nah, kebetulan kita punya stok, ya kita kendalikan dengan cara melakukan pasar murah. Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Muhammad Akbar Said mengatakan untuk setiap hari pelaksanaan operasi pasar, pihaknya maksimal menyalurkan beras dan minyak goreng 2-3 ton. Operasi pasar murah ini kita belum ada batasan ya. Artinya stok kita selama masih cukup kita akan terus laksanakan. Namun untuk pelaksanaan setiap hari kita maksimal 2-3 ton yang kita salurkan. Tujuan dari operasi pasar ini, kata Akbar, untuk menekan harga yang ada di pasar, meskipun pihaknya setiap hari juga menggelontorkan beras dan minyak goreng kepada pengecer dengan ketentuan tidak boleh menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Akbar mengatakan pada dasarnya Bulog Bau-Bau siap melaksanakan operasi pasar sampai mendekati bulan puasa sesuai dengan keinginan Pemkot Bau-Bau sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ya kalau masyarakat merasa mahal di pasar, ya kita kembali ke pasar murah lah. Supaya kita ada tekanan juga ke pasar-pasar itu. Jadi mereka tidak berani lagi menjual dengan harga yang mahal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, operasi pasar beras dan minyak goreng murah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama Perum Bulog di lapangan Lembah Hijau mendapat tanggapan positif dari warga. Tutik Wijajanti, seorang warga Kelurahan Kobula, mengaku terbantu dengan operasi pasar tersebut sebab harga dua komoditi yang dijual relatif murah dibanding di pasaran. Selain minyak goreng, kata Titik, sebenarnya ia juga ingin membeli beras dalam operasi pasar tersebut. Namun stoknya cepat kosong lantaran banyaknya pembeli. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengatakan operasi pasar ini bertujuan untuk menekan laju inflasi, terutama beras yang harganya bergejolak naik di pasaran. Karena itu pihaknya berencana akan menggelar operasi pasar di sejumlah titik lain sampai harga beras di pasaran kembali stabil. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau bangun pusat informasi perikanan kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan ikan di masyarakat. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Apabila pada saat kita kekurangan ikan, kita bisa memberikan informasi ke daerah-daerah atau kita meminta informasi di mana daerah-daerah yang mempunyai stok ikan besar. Jadi, Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menjajaki kerjasama dengan sejumlah daerah penghasil komoditi perikanan untuk menjaga ketersediaan stok ikan di pasaran. Hal ini menjadi langkah strategis Dinas Perikanan Kota Bau-Bau dalam mengatasi inflasi di sektor perikanan, khususnya saat stok ikan di Bau-Bau berkurang karena cuaca ekstrim maupun musim terang bulan. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti menyebut saat ini pihaknya tengah membangun pusat informasi perikanan yang terhubung dengan sejumlah daerah pemasok ikan di Sultra maupun luar Sultra. apabila pada saat kita kekurangan ikan, kita bisa memberikan informasi ke daerah-daerah atau kita meminta informasi di mana daerah-daerah yang mempunyai stok ikan besar. Jadi kita bisa ada kerjasama antar daerah. Rencananya seperti itu nanti.
Yulia mengakui kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat di Kota Bau-Bau sangat tinggi. Saat stok terbatas, maka harga ikan akan melambung tinggi. Apalagi Pemkot Bau-Bau tidak lagi memiliki tempat penampungan ikan atau cold storage. Dengan adanya pusat informasi perikanan, ketersediaan pasokan ikan di pasaran tidak lagi hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan nelayan lokal saja, namun ditopang hasil tangkapan nelayan dari daerah lain. Pusat informasi tentang perikanan. Harapannya kita ini tidak hanya mengandalkan stok ikan dari daerah kita atau dari nelayan kita saja, tapi kita ada hubungan kerjasama dengan daerah-daerah, bukan hanya daerah hinterland kita, tapi daerah Banggai atau Selayar, yang daerah-daerah dekat kita yang memang stok ikannya itu mereka memang berlimpah. Yulia mengatakan pusat informasi perikanan yang dimaksud sudah dalam tahap pemenuhan sarana dan prasarana, ditarget segera rampung dan segera beroperasi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. 6 buah rumah di Bau-Bau dilalap si jago merah. Pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama Perum Bulog menggelar operasi pasar sebagai upaya menjaga kestabilan harga jelang Ramadan dan Idul Fitri. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.